kita pada kesempatan ini mau sampaikan bahwa ada beda penjilat dengan pendukung. Kalau penjilat itu, dia jilat terus apa yang disampaikan oleh pimpinannya. Pokoknya siap bos, mantap bos. Bagaimana bosnya supaya senang, supaya sur. Itu penjilat. Kemudian penjilat itu biasanya mendapatkan keuntungan. Bagaimana dia tetap, oke bos, siap bos. Dia mendapatkan keuntungan materi. Dan penjilat biasanya tidak suka dengan banyak orang di sekeliling yang lain. Kalau ada yang punya kemampuan yang di luar, punya kelebihan, dia berusaha itu akan dia bunuh. Itu penjilat. Tapi kita adalah pendukung. Pendukung Bobi Apip Nasution, maka kita akan memberikan masukan-masukan bahwa peluang dan kesempatan dan situasi hari ini, takdir di mana TOP ini ditangkap, kita berharap gubernur mulai menginstal ulang lingkaran-lingkaran itu. Jangan sampai lingkaran-lingkaran itu yang mengarahkan nanti bahwa semua masyarakat ini sasarannya melihat ini gubernur Bobi Apip Nasution tahu persis bahwa atau memang berhubungan betul atau menerima setoran. Dan ini yang dibangun oleh masyarakat yang tidak senang kepada Bobi Apip Nasution. Padahal kalau kita berpikir cerdas, berpikir rasional, seandainya ada menteri yang terindikasi atau tertangkap KPK, apakah yang bersalah presiden? Kenapa nggak presiden yang diperiksa? Kenapa nggak presiden yang ditangkap? Thomas Limbong yang ketangkap, kenapa nggak ditangkap presidennya atau mantan presiden? Kan begitu. Jadi kalau ada kadis yang tertangkap, haruskah ditangkap gubernur, haruskah ditangkap bupati? Ya tunggu dulu. Karena itu kepada masyarakat, kita yakinkan kepada masyarakat, supaya masyarakat tunggu saja hasil keputusan penyidik atau hasil keputusan ahli hukum atau hasil keputusan penegak hukum siapa yang bersalah. Kalau memang gubernur bersalah, ya gubernur tangkap. Kalau memang presiden bersalah, presiden tangkap. Kalau memang kadis salah, kadis tangkap. Oleh karena supaya apa? Supaya kita jangan berdosa terus. Masyarakat jangan berdosa, menduga-duga. Ini menduga-duga, masyarakat menduga. Oh kadis ini, oh Topan Opaja itu teman dekatnya Bobi, anggota Bobi. Memang lingkaran Bobi Apip Nasution ini kalau kita melihat Topan Opaja Ginting dari camat lalu kemudian menjadi kadis. Kita tanya prestasinya apa? Ya kan? Jadi lingkaran-lingkaran Pak Gubernur selama ini banyak yang tidak punya prestasi yang kuat, yang bagus. Jejak rekamnya secara prestasi tidak melihat. Karena memang budaya kita mungkin juga sudah terbangun. Kalau kita menjadi pejabat, yang kita cari adalah orang yang loyal. Yang loyal itu apa? Yang berani, siap bos, muka STM kata orang. Sebelum bos nampak, udah nampak muka kita. Kan begitu. Jadi yang penting nampak bos tua, udah inilah budaya kita sekarang ini di Indonesia ini. Budaya loyalnya itu adalah yang penting si bos tahu kita ada. Kapan ada kita ada, kan gitu. Oleh karena itu, itulah budaya bedanya penjilat dengan pendukung. Dan kita ini tetap pendukung beliau, karena kemarin kita sudah mendukung dan akan kita dukung, sekalipun dengan pola kita. Begitu juga kita ini menjadi LPM di Kota Medan mendukung Pak Riko Waas setelah duduk menjadi wali kota. Ya kan? Beliau itu wali kota kita, saya menjadi wali kota, kita dukung. Riko Waas tak mau nanti sama kita, nggak apa-apa. Kita tetap menjadi LPM. Tapi kalau di masa ini Pak Riko Waas terlalu percaya kepada lingkarannya itu, itu LPM itu tak jelas itu, nggak mendukung itu. Kalau wali kota ini kita ingatkan kepada Bapak Riko Waas, ya kita sampaikan kepada Bapak Riko Waas pada kesempatan ini, karena kami tidak bisa bicara dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota jauh kali jaraknya di langit, kami di bumi, kami masyarakat. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami sampaikan, kami ini dilahirkan oleh undang-undang, dilahirkan oleh Permendagri Pak Wali Kota. Karena itu di masa Bapak ini jangan sampai lingkaran Bapak lagi nyebut LPM ini ada dualisme seperti di zaman Bobi Apip Nasution. Lingkaran-lingkarannya termasuk kadis-kadisnya, ya kan, termasuk orang-orang yang punya mainan di pemerintahan Kota Medan menyatakan bahwa LPM Kota Medan itu ada dualisme. Tak ada, itu salah semua. Itu adalah framing
supaya kami galau, supaya kami tidak bisa berbuat untuk masyarakat. 2 tahun kami memimpin ini tidak dapat anggaran pemerintah, tetapi kami terus berkaya dan berbuat untuk masyarakat. Dan tidak ada yang ini menyerah. Jadi karena itu kalau nanti di pemerintahan Bapak Riko Waas ini selanjutnya, kami sudah dengar karena dibilang ada 2 lah, ya kan, dari lingkarannya. Ada yang dari partai beliau juga bilang, Bang, tapi udah ada 2 Bang. Coba tunjukkan ada RT-nya mana, SK-nya SK siapa, kemudian kes Bang Lidmasnya ada apa enggak, ulang. Oleh karena itu kita berharap kepada penegak hukum. Hari ini kita juga mengucapkan pada Bayangkara, pada Bapak Polda, Bapak Kapoltabes, silakan periksa yang seluruh beraliran dengan Topan Opaja Ginting. Rata-rata para camat itu adalah sangat terhubung dengan beliau. Dan ketika beliau menjadi sekda, saya pernah mendaftar calon dirut Direktur Utama PD Pembangunan. Begitu kita wawancara, ini tengok ya perilaku bawahannya Bobi Apip Nasution ketika menjadi wali kota. Ini bawahannya ya, Topan Opaja. Ini beliau kalau sudah dikasih kepercayaan, suka-sukanya tanpa pengetahuan wali kota. Begitu saya diwawancarai, kemudian semua diwawancarai, lalu kemudian keluar dari wawancara, sorenya Topan Opaja Ginting sudah menelpon asisten. Segera buatkan surat pengangkatan hasil keputusan calon dirut, dirutnya si A, sudah ditentukan namanya. Padahal kami baru diwawancarai. Oke. Itu surat sudah dibuat, dikonsep oleh orang umum, oleh orang perekonomian, dan di meja wali kota ada 3 hari, tetapi belum ditandatangani Bapak Bobi Apip Nasution selaku wali kota. Kenapa tidak ditandatanganinya? Karena beliau waktu itu sibuk. Pada saat itu rupanya 3 hari tidak ada, sampai ke telinga Topan Opaja Ginting. Ya, itu ada calon. Namanya Rudi Suntari, Ustadz itu. Dia direktur RPH. Itu orang Bobi Apip Nasution, orang kita. Dipanggil saya malam Rabu. Saya dipanggil malam Rabu. Ya, sebelum audiensi LPM. Panggil malam Rabu, saya ada di ruangan Topan Opaja Ginting. Beliau begini, seperti kayak anak SD. Menghadapi saya. Bang, saya baru tahu abang orang kita, bagian kita. Tapi Bang, saya diperintah, baru jadi sekda diperintah untuk membenahi BUMD. Jadi saya mohon kepada Bang Rudi supaya berbesar hati. Oh, saya potong langsung. Udah, Pak Sekda, kalau ada barang Bapak silakan aja, ulang. Ternyata rupanya nama saya pun belum sampai kepada wali kota. Jadi hasil wawancara itu tidak diantarkan si A bagus, si B begini nilainya sini, enggak. Nah, cukup di tingkat dia. Barangkali ya, asumsi saya, proyek-proyek di zamannya Bobi Apip Nasution mempercayakan kepada sekda, waktu itu Topan Opaja Ginting, atau menjadi kadis dia itu beberapa tempat, barangkali juga tidak selalu berkomunikasi dengan Bobi Apip Nasution. Ya kan? Kenapa? Dari yang kecil begitu aja dimainkannya, apalagi yang ada peluang duit. Ya kan? Dari yang akhirnya BUMD itu kan tidak ada yang dibangun di masa beliau. BUMD RPH itu karyawannya berapa banyak nggak gajian itu. Ya kan? Sampai sekarang. Dirutnya berapa banyak, 2 tahun nggak gajian. Ya kan? Di masa saya, ya kan? Nah, oleh karena itu tidak semua bawahan ini betul-betul tahu gubernur kita. Ini bukan apa ya, ini pengalaman yang kita miliki. Oleh karena itu marilah kita selaku masyarakat, tokoh-tokoh pemberdayaan untuk terus berpikir positif, tunggu aja hasil, dan kita yakinkan masyarakat untuk selalu berpikir husnuzon. Jangan suuzon, tunggu aja hasilnya. Kelas kita di situ. Kelas penyidik lain, kelas kita di masyarakat ya bermasyarakat. Mudah-mudahan kesempatan ini juga kita nanti bisa diterima pemerintah Kota Medan. Untuk ini kan niat kita baik ini, ya kan ya,
niat kita memberdayakan masyarakat, tapi pemerintah, Bang Abi, mungkin takut camat-camat itu kalau saudara lebih besar pengaruhnya ketimbang beliau. Atau memang sebelum kita menjadi ketua-ketua LPM, itu rata-rata mainan di kelurahan, kita minta nanti Pak Kapoltabes, ya kan, jangan takut-takut meriksa. Dulu sebelum kita teman-teman menjadi ketua kecamatan, ketua-ketua kelurahan itu ada namanya uang iuran LPM. Kita bukan ngambil uang itu ya, tapi itu uang masyarakat. Itu harus kita pertahankan sebenarnya. Ada namanya LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Uang LPM itu sudah diatur Permendagrinya. Saya sudah pernah bicara dengan mantan camat, Bang, saya dulu pernah menjadi lurah di situ, uang mobil saya bulanannya pakai uang itu, Bang. Ini rahasia. Jadi memang ada uang itu, jadi ini barangkali ketakutan. Di kecamatan itu ada uang pemberdayaan masyarakat, kemana uangnya? Kita bukan cari makan, ini rata-rata teman-teman ketua kecamatan ini sudah punya mainan sendiri, udah usaha-usaha sendiri. Tetapi uang pemberdayaan itu kemana? Kita mau kalau uang pemberdayaan itu diberikan kesempatan kepada kita, maka kita bisa kelola. Mulkan mengadukan ke polisi, lalu kita jumpa sama Kepling. Sudah berapa lama Abang mengutip uang LPM? Puluhan tahun. Berarti ketua-ketua LPM yang di kelurahan itu, itulah ketua LPM kelurahan yang diangkat oleh lurah. Dia kerjanya cuma datang nanti dikasih limpul sudah. Nah, oleh karena itu, berdoalah kita, karena kekuatan kita cuma doa. Dulu kita nggak mampu melawan topan, kita diam saja, kita nggak mampu lawan camat, ya diam saja, kita berdoa, serahkan kepada Allah, Allah bongkar satu-satu. Nanti akan lahir topan-topan yang baru, mungkin camat. Begitu ada nanti camat yang bermasalah, kita antar tumpeng lagi. Kita antar tumpeng lagi. Asalkan ada nanti kadis yang bermasalah, kita antar tumpeng lagi. Supaya kalian tahu, ya kan? Diberdayakan masyarakat itu supaya mereka tahu harus berkomunikasi dengan LPM, karena kita yang di jantungnya di masyarakat. Harusnya kita ini suara masyarakat kita antarkan kepada pemerintah, pemerintah kita mengantarkan suaranya itu kepada masyarakat. Nah, berapa kali teman-teman penilaian kelurahan terbaik tidak dilibatkan LPM, penilaian kecamatan terbaik tidak dilibatkan LPM. Yang nilainya siapa coba? Ya kan? Nah, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Sumut menjadi lebih baik, dan kita berharap kepada Bapak Gubernur semoga tetap sehat selalu. Sabar saja, ujian ini akan berakhir. Kalau memang Bapak Gubernur kita sudah berniat bersih, bagus untuk membangun Sumut, ini adalah masanya Allah membersihkan lingkaranmu. Kita yakin dan percaya bahwa ini adalah peluang yang diambil oleh lingkaran itu untuk memperkaya diri mereka sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.